Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 1 TK Aba 2 Kedon Miri dan juga teman-teman semua peserta diseminasi penelitian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya. Pada saat ini kita bisa berkumpul walaupun hanya melalui daring untuk acara diseminasi penelitian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, baiklah kita awali dengan berdoa. Dengan duduk sempurna, menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan untuk susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada siang hari ini. Dalam acara diseminasi penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan Ibu Ketua Gugus, yang ketiga inti atau pemaparan dari hasil PTK saya, dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara pertama sudah kita lalui tadi dengan berdoa, dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Gugus 1. Kepada Ibu Novarita Setiawati dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman peserta seminar diseminasi penelitian tindakan kelas Gugus 1. Yang saya hormati Ibu pemapar yaitu Bu Sukiyati, SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sungguh suatu kebahagiaan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti paparan seminar diseminasi penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh Bu Sukiyati, Sarjana Pendidikan. Yang mana ini merupakan suatu rangkaian untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan di Universitas Kristen Satya Wacana. Seminar dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Keaksaraan Awal melalui media kartu kata bergambar pada anak kelas B TK Ari Wacana merupakan salah satu syarat untuk pemenuhan tugas PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan kedua. Ibu-ibu seminar yang akan dilaksanakan dapat memberikan motivasi kepada ibu guru semua untuk meningkatkan pemahaman dan inovasi pembelajaran menggunakan media kartu kata bergambar. Saya berharap apa yang disampaikan ini benar-benar membuka wawasan kita. Untuk itu pada seminar ini kita menyambut baik pelaksanaan diseminasi ini. Kepada Ibu Sukiyati silakan memaparkan dengan sejelas-jelasnya sehingga para ibu guru mampu menangkap apa yang disampaikan dan dapat menambah wawasan, motivasi, sekaligus untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaganya masing-masing. Ibu guru yang saya hormati dan Ibu Sukiyati yang saya hormati, semoga di seminar PTK pagi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti kegiatan sampai akhir dan semua bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih dan selamat berkegiatan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan ada tutur kata yang kurang pantas untuk saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Nova Rita Setiawati selaku Ketua Gugus 1 yang sudah memberikan sambutan pada acara desiminasi PTK saat ini. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan hasil PTK yang sudah saya laksanakan. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan hasil PTK yang sudah saya laksanakan. Saya akan share screen-nya. Mohon maaf, sudah nampak ibu-ibu semua? Ya. Ya. Kalau bisa full slide. Ya, sudah. Sip. Di sini selama kegiatan PPG, terutama di kegiatan PPL, saya melaksanakan penelitian tindakan kelas yang judulnya yaitu upaya meningkatkan kemampuan keaksaraan awal melalui media kartu kata bergambar pada anak kelompok B di TK Ariwacana, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakang masalah yang terjadi di lembaga kami, kondisi idealnya bahwa penguasaan bahasa sangat erat kaitannya dengan kemampuan kognisi anak. Dan kondisi nyata yang terjadi bahwa perkembangan bahasa anak taman kanak-kanak masih sangat jauh dari sempurna. Dan gap-nya, pembelajaran mengenal keaksaraan awal sudah dilaksanakan di lembaga taman kanak-kanak khususnya di TK Ariwacana, tetapi belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kemampuan keaksaraan awal. Dan solusinya adalah kemampuan keaksaraan awal dapat meningkat melalui penggunaan media kartu kata bergambar. Itu untuk latar belakang masalahnya. Dan identifikasi masalah bahwa kemampuan keaksaraan awal anak belum sesuai dengan tahapan perkembangan yang diharapkan. Di sini untuk subjek penelitian yang saya laksanakan itu terhadap siswa kelas B, anak kelas B yang berjumlah 8 anak. Kemampuan keaksaraan awalnya itu yang belum berkembang itu 6 anak, yang mulai berkembang 1 dan yang berkembang sesuai harapan baru 1. Kalau diambil prosentasinya baru 12,5% anak yang berkembang sesuai harapan. Lalu masalah yang kedua bahwa anak mengalami kesulitan dalam memahami konsep huruf dan membaca kata. Jadi untuk pemahaman tentang konsep huruf dan membaca kata itu masih sangat sulit. Dan kendalanya yaitu pembelajaran belum berjalan dengan optimal. Pembelajaran yang saya laksanakan sebelumnya itu belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sehingga hasil belajar tentang keaksaraan awal anak kami di TK Ariwacana masih sangat rendah. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana aktivitas guru dalam penerapan media kartu kata bergambar terhadap peningkatan kemampuan keaksaraan awal pada anak kelompok B di TK Ariwacana. Lalu yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan media kartu kata bergambar terhadap peningkatan kemampuan keaksaraan awal pada anak kelompok B di TK Ariwacana. Dan ketiga, bagaimanakah peningkatan hasil belajar dalam penerapan media kartu kata bergambar terhadap peningkatan keaksaraan awal pada anak kelompok B TK Ariwacana. Tujuan dari penelitian yang saya laksanakan adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan keaksaraan awal pada anak kelompok B TK Ariwacana, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Dan tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kemampuan keaksaraan awal anak melalui media kartu kata dengan teknik bermain di kelompok B TK Ariwacana, Kecamatan Rongkop, Kabupaten. Manfaat penelitian.
harapan dari penelitian yang saya laksanakan ini akan memberikan manfaat yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga adalah bagi sekolah. Manfaat bagi siswa, dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal konsep huruf dan kata sebagai tahap keaksaraan awal untuk kesiapan membaca permulaan. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media kartu kata. Itu manfaat bagi siswa. Dan manfaat bagi guru adalah sebagai bahan masukan bagi guru tentang penggunaan media kartu kata dalam meningkatkan kemampuan keaksaraan. Dan yang kedua, sebagai salah satu solusi permasalahan kemampuan keaksaraan anak kelompok B di TK Ariwacana Rongkop dan untuk perbaikan pembelajaran. Di samping itu juga ada manfaat untuk sekolah, yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media di setiap pembelajarannya, yakni dengan menyediakan berbagai macam media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan awal. Jadi, pembelajaran supaya bisa menjadi bermakna dan mudah diterima oleh anak, hendaknya pembelajaran menggunakan media, sehingga anak-anak dapat menerima karena anak-anak belajar dengan benda yang nyata, dengan konkret. Kajian teori, pelaksanaan tindakan kelas ini saya mengambil tadi kajian teori, sampai pada kajian teori, yang pertama tentang pengertian keaksaraan awal. Keaksaraan awal adalah kemampuan anak dalam menggunakan aksara atau membaca dan menulis yang dikuasai sebelum anak belajar cara membaca dan menulis. Lalu yang kedua, kajian teorinya, keterampilan membaca anak usia dini. Keterampilan membaca anak usia dini itu meliputi pengenalan huruf dan aksara, bunyi dan huruf, rangkaian huruf, dan makna atau maksud. Itu keterampilan membaca untuk anak usia dini. Lalu kartu kata bergambar adalah pengembangan dari kartu kata dan kartu gambar. Kartu kata bergambar ini berisi kata dan gambar yang akan memudahkan anak untuk membaca permulaan. Nah, kerangka berpikirnya, saya melaksanakan penelitian tindakan kelas ini didasari dari kondisi awal anak-anak di TK Ariwacana bahwa kemampuan keaksaraan awal anak kelas B itu masih sangat rendah. Lalu dari kondisi awal tersebut, saya memberikan tindakan yaitu dengan menggunakan media kartu kata bergambar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan kondisi akhir, harapan saya setelah menggunakan media kartu kata bergambar akan meningkatkan kemampuan keaksaraan awal pada anak kelompok B melalui media kartu kata bergambar tersebut untuk kerangka berpikirnya. Dan setting penelitian yang saya laksanakan itu melalui 3 siklus, dan setiap siklusnya itu ada planning atau perencanaan, lalu ada acting atau tindakan, observing dan pengamatan, dan refleksi. Dan subjek penelitian adalah anak kelompok B di TK Ariwacana yang berjumlah 8 anak. Terus penelitian ini dilaksanakan pada semester 1, yaitu pada bulan Oktober tahun pelajaran 2020-2021, dan dilaksanakan secara daring dengan mengamati aktivitas pembelajaran anak, di mana anak-anak belajar di rumah didampingi dengan orang tuanya. Dan pembelajaran yang saya laksanakan itu menggunakan platform Zoom Meeting. Teknik pengumpulan data,
Teknik pengumpulan data yang pertama melalui observasi, yaitu dengan mengobservasi aktivitas guru dan siswa di dalam Zoom meeting. Dan yang kedua adalah dokumentasi, yaitu untuk merekam peristiwa yang penting, yaitu dari nilai mulai dari daftar observasi dari prasiklus, lalu juga foto atau video yang dikirim oleh orang tua. Itu yang saya gunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis datanya, yaitu dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, dan untuk kriteria keberhasilannya adalah harapan saya nanti setelah menggunakan media kartu kata bergambar, anak-anak bisa berkembang sangat baik dengan kriteria di atas 80%. Jadi prosentasenya di atas 80%. Harapannya untuk yang BSB itu 80% dan yang BSH adalah 20%. Lalu ini hasil dari penelitian yang sudah saya laksanakan. Setelah saya menggunakan media kartu kata bergambar pada prasiklus sebelum tindakan keadaan awal anak itu dari 8 anak yang bisa menyebutkan lambang bunyi huruf dengan benar itu baru ada 1 anak. Dan 1 anak lagi baru mulai berkembang, 6 anak belum berkembang. Dalam hal membaca kata, 8 anak belum ada yang berkembang untuk pratindakannya, masih belum berkembang. Lalu siklus yang pertama itu ada peningkatan untuk menyebutkan lambang bilangan itu sudah ada 2 anak yang berkembang sesuai harapan. Dan pada siklus yang kedua naik lagi untuk yang BSB ada 3 anak, BSH ada 4 anak dan MB 1 anak. Dan pada siklus yang ketiga, semuanya sudah berkembang sangat baik. Itu untuk hasil dari penelitian yang saya laksanakan. Nah, ini untuk presentasinya. Siklus 1 itu yang tuntas baru 25%. Di prasiklus sebelum ada tindakan itu yang tuntas 12,5%. Dan di siklus 1 naik menjadi 25%, di siklus 2 naik menjadi 62,5%, dan di siklus 3 itu 100% tuntas dengan persentase 80% itu BSB dan 20% BSH. Ini diagramnya berarti mengalami peningkatan mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa media kartu kata bergambar itu dapat meningkatkan kemampuan keaksaraan awal anak kelompok B di TK Ariwacana, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Lalu saran untuk semuanya bahwa penggunaan kartu kata bergambar diharapkan dapat digunakan secara terus-menerus agar siswa lebih semangat dan aktif dalam bermain dan belajar. Dan saran bagi guru seharusnya harus dapat membuat media pembelajaran, bisa memilih metode dan menyusun strategi yang inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Dan bagi orang tua, kartu kata bergambar ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan keaksaraan awal bagi anak, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Itu untuk kesimpulan dan sarannya. Dan untuk daftar pustakanya ini saya ambil melalui buku-buku dan juga melalui browsing di internet. Dan di sini juga ada penelitian yang relevan yang sudah dilaksanakan oleh beberapa orang. Demikian tadi pemaparan dari PTK yang sudah saya laksanakan. Mungkin nanti di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu untuk
memberikan tanggapan, saran, atau masukan, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin memberikan, ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau masukan, dipersilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Bu Minarti, monggo silahkan. Bagaimana Maaf, nggak kedengeran suaranya, Bu. Nggak kedengeran suaranya. bagaimana kendala melaksanakan PTK secara daring? Terima kasih untuk Bu Minarti. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ada lagi? Monggo, silahkan. Ada Bu Ika Nuari, ada Bu Dewi, silahkan. Ya, terima kasih Bu Suki. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang PTK yang sudah Ibu buat. Di sini saya akan bertanya, yaitu media kartu kata seperti apa yang dimaksud Ibu tadi? Dalam PTK yang Ibu sajikan tadi, media kartu kata seperti apa yang dimaksud? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Mungkin dua dulu ya, nanti disambung untuk sesi selanjutnya. Di sini saya akan memberikan jawabannya. Terima kasih pada Bu Minarti dan juga Bu Dewi Handayani yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama, Bu Minarti tadi terkait bagaimana kendala melaksanakan PTK secara daring. Mungkin maksudnya pembelajarannya secara daring, begitu ya, Bu? Memang dalam melaksanakan PTK, ketika pembelajarannya dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, itu banyak sekali kendalanya. Karena begini, kendala yang paling utama adalah dengan sinyal, koneksi internet. Koneksi internet, karena tidak semua peserta didik di TK Ariwacana itu terjangkau dengan koneksi internet. Jadi pas ketika di tengah-tengah pembelajaran, tiba-tiba koneksi terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengamatan. Dari segi pengamatan juga kita tidak bisa mengamati anak itu secara otentik, secara rinci, seperti kalau misalnya kegiatan pembelajaran luring yang tatap muka. Kita hanya melakukan pengamatan dari keadaan anak saat Zoom meeting dan juga dari hasil karya yang dikirim oleh orang tua. Tetapi ada orang tua yang kreatif, yaitu dengan memvideo ketika anaknya melaksanakan kegiatan. Dan video itu dikirimkan kepada kami melalui grup WhatsApp kelas. Itu sangat membantu karena saya dapat mengamati secara langsung bagaimana anak-anak melaksanakan kegiatannya itu. Apakah dibantu orang tuanya atau melaksanakan sendiri. Itu yang begitu Bu Minarti untuk kendala di dalam melaksanakan PTK secara daring dan pembelajarannya itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Mungkin begitu. Dan yang kedua untuk Bu Dewi Handayani, media kartu kata seperti apa yang digunakan? Di sini saya membuat media kartu kata ini modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Ukurannya ini 21 dan bawahnya 18. Nah, di sini ada gambarnya. Kemarin ini saya mengambil tema tentang permainan tradisional. Di antaranya adalah dakon. Nah, dakon seperti ini. Dari media ini saya kenalkan anak-anak dengan huruf, dengan bunyi huruf. Di sini ada yang tulisan yang ada jedanya itu untuk mengeja, lalu ada yang lengkap dan di sini ada huruf yang hilang. Yang pertama
anak-anak nanti menyebutkan, ini setiap yang saya tunjukkan itu anak-anak menyebutkan. Ternyata masih ada anak yang belum bisa menyebutkan. Kalau misalnya ini ditunjuk huruf apa, seperti itu, belum bisa menyebutkan, belum tahu. Dan dengan penelitian tindakan kelas ini, dengan menggunakan media kartu kata bergambar ini, ternyata memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu dalam 3 siklus dapat mencapai perkembangannya berkembang sangat baik. Dari sini anak-anak akan bermain, yang pertama itu mengeja huruf, yang kedua itu ini langsung membaca kata, dan yang ketiga adalah melengkapi kata yang hilang. Ini ada kata-kata, ada huruf, maksud saya melengkapi huruf yang hilang. Ini ada huruf yang hilang. Dakon. D-A-K-O-N. Berarti di sini ada huruf yang hilang. A dan O, yaitu huruf vokalnya. Dan tugasnya anak-anak melengkapi menuliskan di sini. Anak-anak akan senang sekali bermain seperti ini. Nah, ini untuk media kartu kata yang saya gunakan. Tetapi ternyata di siklus kedua itu juga masih ada kendalanya, dan saya perbaiki di siklus ketiga dengan memperbesar ukuran kartu katanya, dan kegiatan di bawahnya ditambah, tidak hanya melengkapi kata yang hilang, tetapi meniru tulisan yang ada di bawahnya. Dan hasilnya, di siklus 3, anak-anak bisa mencapai hasil yang maksimal, yaitu 80% PSB dan 20% PSH. Demikian Bu Dewi untuk media kartu kata yang saya gunakan, mungkin nanti bisa dicontoh di lembaga yang lain. Seperti itu. Monggo ada lagi yang bertanya, silahkan Bu Ikanuari mungkin. Bu Setiati. Okay. Dari PTK yang Ibu Setiati buat itu kan dari prasiklus, siklus 1, 2, dan 3 ya. Itu ya, kan dilaksanakan pada saat sudah terjadi pandemi. Ya. Dan Bu Setiati kan menggunakan platform Zoom. Dari angka-angka presentasi yang diperoleh dalam hasil dari setiap siklus, itu menurut Ibu Sukiati, apabila itu kartu kata digunakan pada saat pandemi, bukan saat pandemi, apakah hasil persentase itu akan berpengaruh? Karena kan selama pandemi, Ibu Sukiati menggunakan platform Zoom. Seperti kita ketahui bahwa untuk penggunaan platform Zoom ini memang kurang begitu efektif dalam kegiatan kita. Namun ini adalah solusi bagi kita semua di tengah pandemi. Menurut Ibu Sutiati yang sudah menerapkan terhadap peserta didik, apakah angka-angka presentasi dalam setiap siklus itu nanti bisa bergeser atau bisa berubah apabila itu dilakukan tidak melalui Zoom? Menurut pandangan Bu Sutiati yang sudah melakukan siklus kartu kata di tengah pandemi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ikanuari, langsung saja saya jawab. Tentu saja kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran secara luring, anak-anak bertatap muka langsung dengan guru, itu akan lebih efektif lagi. Karena apa? Kita bisa komunikasi langsung dengan anak, antara guru dan anak itu bisa berinteraksi langsung. Kalau melalui Zoom meeting kita terbatas, kadang kita baru berbicara, koneksi internet terputus, tidak nyambung lagi. Saya yakin kalau misalnya media ini digunakan di dalam kegiatan luring, maksudnya kita tatap muka langsung, akan lebih efektif dan hasilnya pun mungkin akan maksimal untuk 100% PSB. Seperti itu benar. Karena kita tahu bahwa anak-anak itu belajar itu lebih bermakna kalau dia mengalami secara langsung dan bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu, mungkin untuk kegiatan diseminasi PTK yang saya laksanakan, yaitu
meningkatkan kemampuan keaksaraan awal anak melalui media kartu kata pada anak kelompok B TK Ariwacana, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, tahun pelajaran 2020-2021 ini sudah bisa diakhiri. Dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu anggota gugus 1 yang telah mengikuti desiminasi ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan semoga acara desiminasi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk saya sendiri untuk meningkatkan profesionalitas saya dan juga kompetensi pedagogi saya di dalam melaksanakan pembelajaran di lembaga saya di Ariwacana, dan mungkin nanti juga bisa memotivasi ibu-ibu semuanya untuk berinovasi menciptakan media pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran di lembaga masing-masing. Bapak Ibu semuanya, acara pada siang hari ini kita akhiri, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, baik untuk kita pribadi maupun untuk lembaga kita khususnya, dan juga untuk taman kanak-kanak pada umumnya. Dan acara saya akhiri, kalau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan marilah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dengan duduk sempurna sesuai agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, dan terima kasih atas keikutsertaannya di dalam desiminasi ini, dan semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih.